teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, ini tumben-tumbenan ini saya dapat bahan yang formal ya, pohon yang tumbuh formal. Kemudian jenisnya juga lohansung. Ini adalah saya perkenalkan yang biasa disebut lohansung blue eyes. Ya, lohansung jenis varian blue eyes ini relatif baru ditemukan, teman-teman. Nah, ini adalah tentunya hasil dari okulasi dari bahan lohansung yang biasa, lohansung yang berdaun besar itu, kemudian kita okulasi dengan jenis varian daun blue eyes. Ya, pohon ini apabila diamati, meskipun pertumbuhannya lurus ke atas, hanya lurus ke atas, tetapi bisa kita setting atau kita desain sesuai dengan konsep membuat bonsai tropis ya. Saya tetap akan memanfaatkan kekuatan tumbuh pada masing-masing cabang dari pohon ini. Ya, tentunya kita tidak bisa melihat kondisi dari percabangan ini, dari pohon ini, karena memang masih banyak sekali daunnya. Kenapa kok daun lohansung bisa sampai ataupun dalam proses pembuatan bahannya, dalam proses pembesaran cabang rantingnya, itu pada pohon lohansung atau jenis juniper, ya, kita kalau membesarkan cabang itu juga membesarkan ranting. Apabila ada ranting, ada anak ranting, kita besarkan juga anak rantingnya. Jadi pembesaran cabang ini tidak bisa seperti pohon-pohon biasa, digunduli semua, tinggalin daun di ujung, tidak bisa. Ya, semua cabang ranting, semua ranting dan anak ranting masih ada dan didiamkan. Karena itu nanti kalau dihilangkan akan sulit. Jadi misalkan kita akan memperbesar cabang yang ini, kemudian cabang ranting yang berada di cabang yang ini kita buang dulu. Tidak bisa, tidak bisa. Jenis lohansung dan juniper terutama ya, itu kalau pengelosannya adalah pengelosan serentak. Jadi ada cabang dilos, kemudian kalau tumbuh ranting ya rantingnya dilos juga. Kalau tumbuh anak rantingnya dilos. Pada prosesnya kita hanya mengontrol. Kira-kira anak ranting mana yang dibutuhkan, kira-kira ranting mana yang dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan kita buang dulu. Tetapi pada prinsipnya pengelosan serentak ya. Nah, ini sekarang udah pada besar, udah pada balance ukurannya cabang ranting. Saya akan mulai restyling dari pohon ini. Jadi inilah bahan yang sudah siap untuk di finishing. Yang pertama saya lakukan adalah mempelajari gerak batangnya dulu. Ya, pohon ini seolah-olah berbatang dua. Sebenarnya satu pohon, tetapi karena ada kerusakan antara batang yang satu dengan batang yang lain ini, sehingga terjadi gap, terjadi spasi ya. Tetapi ini masih ada kayunya, jadi ini menyatu sebenarnya. Bisa lihat dari sebaliknya. Nah, dari sebaliknya ini menyatu ya, antara pohon kecil ini dengan yang ini menyatu. Ini yang pertama saya pelajari. Kemudian akar ya. Akar cenderung muter, teman-teman. Jadi dari sisi manapun kayaknya masih oke karena akarnya muter. Akar oke. Kemudian kita lihat batang utamanya dulu. Batang utamanya bergerak ke atas ya. Nah, ini dari sini kelihatan. Nah, ini batang utamanya bergerak lurus ke atas. Nah, sampai di kurang lebih 3/4 atau ya 3/4 ini dia ada belok sedikit, kemudian menuju ke susunan paling atas ya. Di sini bisa saya sebut sebagai nantinya akan ditaruh susunan mahkota. Nah, saya akan mencari kemungkinan lagi dari arah sebaliknya. Ya, jelas pohon ini hanya mempunyai dua kemungkinan apabila saya kepingin menampilkan pohon yang maksudnya ini opsi pertama adalah dari sisi sebelah sini. Karena apa? Karena saya ingin menampilkan cabang yang pertama ini sebagai anak pohon.
Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan, dari sisi sebelah sini atau dari sisi yang sebaliknya. Ya, dari sini bisa dilihat ya ini ya. Ya, ini dari sebelah sini, maka anak pohon akan berada di arah sebaliknya. Hanya dua kemungkinan, yang satu dari sebelah sini, yang satu dari sebelah sana. Saya tidak mungkin membuat posisi yang seperti ini, kecuali saya menghilangkan fungsi dari ataupun eksistensi dari anak pohon ini, ya kan? Tidak mungkin saya membuat anak pohon ini menghadap ke depan, juga tidak mungkin membuat anak pohon ini menghadap ke belakang. Nah, ini analisa saya. Jadi kita udah mengeliminir dua kemungkinan, 50% dari kemungkinan posisi pohon ini. Kemudian mari kita pelajari lagi dari sebelah sini. Ini terdapat pemisahan ya. Ada alur pemisahan, bisa dilihat. Nah, ini ada alur pemisahan. Tetapi pohonnya menyatu. Ya. Kalau dari sebelah sini tidak ada alur pemisahan. Seolah-olah ini lebih tampil sebagai cabang pertama. Betul ya? Nah, saya lebih memilih pohon ini dari arah sebelah sini sebagai tampak depannya nanti. Karena apa? Karena ini saya ingin tampilkan sebagai anak pohon. Sangat logis ada pemisahan antara istilahnya ini apa? Pohon utama dengan pohon yang kedua ini. Ada pemisahan urat jalur pohon. Jalur apa namanya? Kambium. Ya. Nah, apabila sekarang saya sudah mengeliminir lagi separuh dari kemungkinan. Nah, sekarang tinggal nanti dari yang kita ada ini kita bisa mainkan di mana? Di sini atau di sini atau di sini. Nah, itu cuman radiusnya cuman sekitar tidak lebih dari 90 derajat. Sudah mengeliminir 3/4 dari kemungkinan posisi pohon ini. Akar oke dari sebelah sini ya. Nah, apabila sekarang kita sudah memutuskan ini, saya membaca lagi ke atasnya. Nah, ini letak mahkota juga sangat memungkinkan ya. Jadi ini meskipun ada double pertumbuhan, tetapi leher saya bisa buat yang di sebelah sini. Sebelah sini. Ya, mengingat apa? Mengingat ini ada anak pohon di sebelah kanan. Maka arah tumbuh akan sedikit dominan ke arah kanan. Jadi saya akan memilih leher yang sedikit ada gerakan ke kanan sedikit. Tidak masalah. Tapi nanti dibantu dengan penegasan arah tumbuh dengan cabang yang di bawah mahkota ini. Ya, jadi ini nanti akan ada cabang besar di bawah mahkota yang kemungkinan akan dibangun melebihi dari apa namanya ini siluet mahkotanya, sehingga nanti arah tumbuh akan lebih tegas ke arah sebelah kanan. Nanti di sebelah sini kita potong pendek. Ya. Jelas ini ya. Jadi ini sudah saya analisa dan saya memutuskan pohon akan kurang lebih mukanya di sebelah sini. Sekarang saya akan melakukan pemilihan cabang ranting mana yang dipakai dan cabang ranting mana yang tidak dipakai akan saya buang. Ini tentunya adalah apa namanya pemilihan yang kasar dulu istilahnya. Jadi belum, setelah nanti saya mengurangi banyak ini percabangan, nanti akan lebih jelas lagi pohon ini bisa terlihat. Ya, ini dipotong dengan menyisakan tarian lagi.
Setiap pemotongan saya pasti ada penggantinya. Nah, inilah jenis lohansung ataupun juniper ya. Yang saya maksud tadi di awal bahwa setiap pengelosan cabang ataupun ranting kita selalu menyisakan anak rantingnya ataupun rantingnya. Tujuannya apa? Tujuannya ini sekaligus setelah pemotongan kita sudah mendapatkan cabang komplit dengan ranting dan bahkan anak rantingnya. Karena kalau ini kita buang kemudian ujungnya sisain, ini nggak akan muncul itu, nggak akan tumbuh. Nah, ini tadi udah bisa dilihat ya teman-teman, apa yang saya lakukan barusan. Setelah dikurangi, pohon ini udah nampak sekali jelas anatominya ya. Jadi seperti tadi di sini barusan saya lakukan, barusan adalah upaya untuk membuka bagian atas. Jadi ini adalah nantinya akan dibangun mahkota dari anak pohonnya di sini. Kemudian saya membutuhkan sinar matahari sehingga bagian atas yang panjang tadi saya pendekkan. Bila perlu ini dipendekkan lagi. Ya. Nah, dia nantinya yang akan panjang yang sebelah sini, yang bagian mahkota. Tetapi tidak terlalu panjang juga. Nanti kita akan koreksi lagi. Dan ini letaknya jauh, sehingga meskipun di sini nanti akan lebih keluar daripada yang di bawah, tetapi yang di bawah akan tetap mendapatkan sinar karena letaknya jauh.
yang ada sekarang. Nah, ini kira-kira cukup dulu. Sekarang yang dilakukan adalah setelah masing-masing tunas dari ranting ataupun anak ranting terpilih ini, kita akan bersihkan daunnya. Bersihkan daunnya seperti ini. Ya, jadi ditinggalkan ujungnya saja. Ditinggalkan ujungnya saja. Ya, gini ya. Akan saya lakukan untuk semuanya. Saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah kesan bisa dicapai. Ya, pohon ini udah jelas tadinya mempunyai perantingan yang panjang-panjang, sehingga pohon ini masih berkesan muda, belum tua. Ya, tapi setelah ini kita mulai kurangi perantingannya, pohon sudah terlihat, kemudian mahkota sudah jelas. Nah, ini pohon sudah menampakkan ketuaannya. Sebenarnya pohon ini masih muda sekali teman-teman, tetapi di dalam membuat bonsai, khususnya konsep membuat bonsai tropis pada saya menginginkan menampilkan pohon yang tua. Ya, ada beberapa trik, ada beberapa cara khusus untuk pohon ini, pohon tinggi ya. Jadi agar terlihat pohonnya lebih tua dan justru lebih tinggi, karena memang tinggi ya, kita ingin menampilkan dia tinggi kan gitu. Saya akan mengurangi cabang yang nantinya akan berpengaruh sekali pada kesan pohon yang tua. Ya, dengan mengurangi 3 cabang di bawah, saya udah berhasil membuat kesan pohon ini tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang saya maksud dengan membaca karakter dari sebuah pohon. Ya, tidak semua pohon bagus mempunyai percabangan di bawah. Ya, seperti pohon buncin, ya lebih baik dia mempunyai percabangan di atas. Pohonnya kurus, ya tercipta karena survivor atau keberhasilan pohon untuk bertahan hidup di alamnya. Maka pohonnya akan cenderung silindris dan kurus. Maka perantingan-perantingan yang di bawah apabila kita hilangkan akan lebih memberikan kesan pohon itu tinggi memang. Ini salah satu contoh. Sekarang pohon udah terlihat, bahkan kesan dua pohonnya sangat lebih jelas dengan menghilangkan 3 cabang besar tadi barusan. Kemungkinan ini juga akan saya hilangkan, tetapi nanti sementara saya pendekkan dulu aja. Akan saya tampilkan sebagai isian. Nanti kita putuskan di akhir setelah saya melakukan pengawatan.
Ya, ada satu lagi cabang yang ini yang paralel dengan apa ini namanya gerakan mahkotanya ya. Eh, ini akan kita putuskan juga nanti setelah kita melakukan pengawatan. Jadi masih ada 2 pertanyaan cabang yang dipotong atau dihilangkan atau tidak, yaitu satu ini dan satu yang di depan ini. Kita teruskan. Sebelumnya saya ingin men-sharingkan ini satu lagi teman-teman. Banyak yang beranggapan bahwa pohon tua itu perantingannya ataupun percabangannya turun. Ya, jadi percabangannya dibuat turun ke bawah. Maksud saya begini ya. Nah, ini untuk di konsep bonsai tropis justru berlawanan. Ya, karena kecenderungan pohon tumbuh di alam meskipun dia tua itu selalu ke atas. Sebab apa? Sebab mataharinya banyak. Ya, untuk memungkinkan dia tumbuhnya ke atas, ketarik oleh sinar matahari. Ya, apabila di subtropis yang kebanyakan memang cabang-cabangnya menjuntai ke bawah. Karena mungkin beban hidupnya juga berat. Ya, satu, mataharinya kurang. Yang kedua, kadang-kadang tertimpa salju sehingga dia cenderung berat turun ke bawah. Nah, pola tumbuh yang seperti ini yang penting untuk menjadikan atau dijadikan rumusan buat kita ya. Jadi tidak semua pohon yang menjuntai ke bawah itu terkesan tua, tidak. Itu hanya karena pola hidupnya di subtropis. Kemudian pola hidup di tropis justru sebaliknya, karena matahari kita banyak, justru pohon cenderung ke atas. Ya, kesan tua tidak ditimbulkan oleh perantingan naik atau turun. Kesan tua ditimbulkan oleh, nah ini tadi, misalkan ini tadi sudah saya buang, kemudian ini saya coba untuk buat keringan sedikit-sedikit. Nah ini bisa menambah meskipun sedikit kesan tua. Sayang ini lohancung. Kalau ini bukan lohancung, ini akan saya kupas kulitnya ataupun saya berikan kesan apa ini namanya jinsari yang lebih banyak. Tapi karena ini lohancung, saya tidak bisa membuat jinsari karena kayunya gampang lapuk. Ya, ini pun nanti akan kita usahakan kita awetkan dengan lem sulfur. Ya, itu teman-teman yang ingin saya sharingkan. Jadi sekali lagi ini akan saya kawat, nanti teman-teman bisa lihat apakah setelah hasil akhir saya bisa menampilkan pohon yang muda ini akan terkesan tua. Ya, belum tua tapi terkesan tua. Sudah selesai kita kawat teman-teman. Jadi ini udah saya ambil keputusan bahwa memang cabang yang ini mesti dipotong. Tetapi yang di depan ini saya masih pertahankan dulu. Kita lihat ke depannya nanti bagaimana. Nah, sekarang kita memasuki ke tahap ataupun proses yang cukup lumayan krusial. Inilah saatnya kita membuat kerangka. Artinya mengarahkan cabang ranting untuk menjadi kerangka bonsai secara keseluruhan. Tadi di awal kita sudah mulai melakukan pemilihan, kemudian membuat konsep, kemudian sekarang saatnya kita melanjutkan dengan
melakukan pengarahan cabang ranting. Seperti tadi di awal sudah saya utarakan dan sudah saya bahkan contohkan bahwa memperhatikan sinar matahari adalah hal yang sangat penting. Nomor 1. Nomor 2 adalah dalam tahap yang ini melakukan pengarahan, penataan atau membuat kerangka bonsai. Ini justru sudah pada membuat kerangka tajuk kalau nggak salah. Artinya udah sampai ke anak ranting kita bisa mengarahkan sekaligus. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan selain matahari tadi adalah karakter dari pohonnya. Ya, karakter dari jenis pohon lohansung ini perantingannya bagaimana. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, nanti akan saya ulas tentang hal itu. Seperti tadi di awal udah saya sharingkan mengenai cabang ranting yang turun. Ya, cabang ranting yang turun diidentikan dengan ketuaan pohon. Nah, hal ini saya kurang sepakat karena kita sedang membuat bonsai di alam tropis. Jadi kemungkinan cabang turun itu sangat kecil sekali, kecuali memang diprogram turun. Kecuali kita ada 1-2 cabang yang memang dikehendaki turun untuk menjuntai, itu lain lagi. Tetapi pada dasarnya pada pola tumbuh dari cabang ranting pohon yang ada di alam tropis itu cenderung ke atas. Nah, ini saya akan mulai melakukan penataan dimulai dari cabang dulu. Ya, cabang. Bagaimana saya bisa menyerasikan atau membuat irama pertumbuhan yang enak, yang seirama, yang berirama dari existing yang ada ini. Sudah selesai teman-teman. Ya, ini tentunya hanya merupakan sebuah kerangka dari rencana pembuatan bonsai. Jadi di sini kita sudah bisa melihat sebuah konsep. Di sini kita sudah bisa melihat sebuah rancangan desain. Ya. Nanti di sini akan ada mahkota utama. Di sini akan ada mahkota kedua, kemudian ada kekuatan tumbuh yang nanti kita munculkan menjadi sebuah kelompok-kelompok tumbuh, semuanya udah jelas. Ya, dari awal alasan apa kita mematikan bagian-bagian yang ini sudah saya jelaskan semua. Dan inilah hasilnya, inilah tahap pertama dari penanganan sebuah bonsai. Sebuah bahan bonsai maksud saya, bahan bonsai yang siap di finishing, yang sudah siap di finishing.
Ya, jadi teman-teman jangan salah bahwa pembuatan bonsai memang ada 2 tahap ya. Yang pertama adalah menyiapkan bahan, yang kedua adalah membuat finishing. Ketika bahan yang disiapkan tadi udah siap, dalam arti sudah mempunyai cabang, bahkan sudah mempunyai ranting, sehingga kita bisa membuat sebuah desain kerangka dasar. Karakter jenis lohansung seperti jenis sinensis hampir sama. Kelompok perantingannya bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi misalkan ini ada satu dasar lapis perantingan, kemudian atasnya ada. Jadi nanti dia kesannya bulat, tidak pipih, tidak mendatar ataupun tidak terurai secara horizontal, tetapi bertumpuk ya. Nah, itulah karakter dari jenis lohansung. Kita harus mengerti itu untuk bisa membuat ini tadi, kerangka-kerangka dasarnya. Baik itu kerangka tajuk maupun kerangka-kerangka mahkota misalkan ya. Ini semua bisa dilihat saya mengarahkannya ke atas semua. Karena memang dia karakter tumbuhnya begini, ke atas. Ya, ini ya. Semua arahnya ke atas. Ya, meskipun ada yang turun, tetapi pada akhirnya dia naik ke atas. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup dulu. Ini adalah contoh sebuah proses pembuatan dasaran bonsai, kerangka bonsai ya. Meskipun bahannya lurus, tetapi kita harus memperhitungkan segala sesuatunya agar cocok dengan karakternya, agar cocok dengan existing ataupun kondisi dari pohonnya. Ya, ini semoga bermanfaat. Semoga saya tetap terus dapat mengupdate dari proses pohon ini, sehingga nanti tahu bahwa apa maksud dari pengarahan-pengarahan ini, apa maksud dari semua yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.